Di sini saya akan mengerjakan tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan mata pelajaran aktif dan kreatif belajar ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana semuanya, sehat? Sehat. Sehat. Apa kabarnya? Baik dong, Bu. Hari ini semuanya masuk semua? Masuk. Masuk. Ada yang izin nggak karena tugas OSIS atau MPK-nya? Enggak, Bu. Oh, nggak ada. Berarti Ibu absen dulu ya. Ya. Dina, Hadir. kemarin ada ini nggak tugas dari Ibu? Enggak ada, Bu. Tapi kemarin materi sampai aset lancar. Oh, sampai aset lancar ya. Berarti kita lanjut ke aset tetap ya. Silakan dibuka halaman 84 sambil Ibu mau mengabsen. Kalian boleh baca dulu. Ibu absen ya. Dina Astari, Hadir. Siti Rohyati, Hadir. Ida Jubaidah, Hadir. Kalisa, Ya. Amara. Hadir. Oh ya, berarti semuanya hari ini masuk ya. Kita akan lanjut ke materi aset tetap. Boleh dibuka bukunya sambil Ibu menjelaskan? Kalau misalkan buka halaman 84 karena kita akan membahas lanjutan dari aset atau harta. Di situ ada penjelasan tentang aset tetap. Ada yang tahu nggak sih aset tetap itu apa? Aku. Apa? Dina? Aset Betul tetap. kan Dina ya suaranya Iya. ya? Oh ya. Aset tetap atau aset tidak lancar adalah suatu aset yang dapat digunakan atau dikuasai perusahaan dalam jangka panjang atau memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun. Bener yang tadi Dina jelasin, aset tetap ada atau yang sering kita tahu aset tidak lancar, yaitu di mana jangka waktunya sangat ekonomis. Tadi berapa Dina? 1 tahun ya? 1 tahun, Bu. 1 tahun. Nah, biasanya aset tetap atau atau yang sering kita ketahuin yaitu aset tidak lancar berupa barang yang berwujud. Biasanya dikuasain dan digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Aset tetap itu dibagi menjadi 2. Ada investasi panjang dan juga aset berwujud. Contohnya kayak apa aja sih, Bu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang investasi panjang terlebih dahulu. Silakan kalian buka di halaman 85. Udah dibuka ya halaman 85-nya? Ada, Bu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang investasi jangka panjang terlebih dahulu. Bu, investasi jangka panjang itu apa sih? Investasi jangka panjang itu biasanya contohnya seperti saham dan juga obligasi, di mana penanamannya atau penanaman modal atau uang itu kepada pihak lain, serta jangka waktunya tidak hanya 1 tahun, jadi bisa lebih dari 1 tahun. Lalu di sebelahnya mungkin kalian bisa sambil dibuka juga. Di situ ada aset yang berwujud. Ditulis ya, kalau yang tadi investasi jangka panjang. Jangka panjang itu contohnya apa tadi? Obligasi sama saham. Ada obligasi dan saham. Lalu kita ke yang berikutnya, yaitu aset yang berwujud. Di mana aset yang berwujud itu yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya, biasanya bentuknya seperti peralatan, bangunan, terus aset-aset lain, tanah. Tadi kan Ibu udah bilang kalau peralatan itu bentuknya untuk operasional gitu. Siti, biasanya kalau peralatan tuh bentuknya apa aja sih? Meja kali ya, Bu. Sama Meja, kursi. sama kursi, benar banget. Itu salah satunya yang bisa. Terus selain itu komputer juga bisa. Terus mesin-mesin juga bisa, kayak gitu ya. Lalu ke pembahasan kedua, adanya tadi bangunan. Nah, untuk bangunan sendiri biasanya untuk sebuah perusahaan maupun usaha itu bisa dikatakan bangunan jika bangunan itu sudah lunas. Jadi kalau misalkan bangunan itu tidak lunas, berarti tandanya bukan aset tetap gitu ya, karena belum lunas. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu tanah. Tanah bisa dikatakan aset tetap jika bangunan tersebut berdiri di atas tanah tersebut. Makanya selain bangunan yang lunas, tanahnya pun harus lunas, seperti itu. Lalu adanya akumulasi, penyusutan aset.
biasanya kalau akumulasi penyusutan aset ini dikuranginnya tuh di akhir tahun gitu, karena jangkanya itu atau manfaatnya itu lebih panjang. Contohnya yaitu kendaraan. Nah, jadi tadi tadi Ibu sudah menjelaskan tentang aset tetap berwujud itu ada 4 ya, berarti ada peralatan, ada bangunan, tanah, akumulasi penyusutan asetnya gitu. Dan contoh-contohnya yang tadi tuh, kalau peralatan berarti meja, kursi, komputer. Kalau bangunan berarti tokonya tapi sudah lunas. Kalau tanah berarti berdirinya si bangunan tersebut di tanah tersebut gitu ya. Lalu ada akumulasi penyusutan, itu biasanya wujudnya adalah kendaraan. Kita akan next ke halaman berikutnya, yaitu membahas tentang aset tetap tidak berwujud. Boleh dibuka? Buka halamannya. Udah, Bu. Udah, oke. Ibu di sini akan menjelaskan tentang aset tetap tidak berwujud. Bu, kenapa sih dikatakan aset tetap tidak berwujud gitu? Karena memang aset atau hartanya ini tidak tampak, jadi nggak diketahuin gitu. Tapi si asetnya ini bisa memiliki nilai dan bisa dimiliki perusahaan secara langsung gitu. Misalkan, contohnya itu kayak McDonald's gitu. Siapa sih yang nggak tahu McDonald's gitu kan? Berarti mereka sudah memiliki aset bahwa oh ya, McDonald's tuh udah punya nama tersendiri. Lalu, nah kalau Ida nih, Ibu mau tanya, kalau misalkan Ibu katakan pizza, yang terlintas di pikiran kamu tuh pizza merek apa? Pizza Hut. Nah, bener banget. Itu biasanya, walaupun sekarang sudah ada pesaingnya yaitu Domino. Tapi kalau misalkan Ibu katakan ayam goreng, yang paling enak menurut kamu tuh apa sih? McDonald's, bener banget. Berarti kan mereka sudah memiliki value-nya masing-masing kan, dan itu sudah bisa dipatenkan gitu. Nggak dipatenkan, bisa dipatenkan gitu, karena mereka sudah memiliki impact terhadap masyarakat atau konsumennya tersebut kayak gitu. Nah, tadi Ibu bilang ada 10 jenis golongan gitu kan. Yang pertama yaitu goodwill. Bu, goodwill tuh apa sih gitu? Jadi goodwill tuh nama baik perusahaan yang sudah melekat pada perusahaan tersebut. Misalkan karena strategi produknya baik gitu, alhasil impactnya ke konsumen pun jadinya baik. Terus cita rasanya yang khusus, jadi itu sudah berdampak baik. Terus misalkan kayak manajernya yang baik, misalkan di suatu misalkan kayak di cabangnya McDonald's gitu, ternyata manajernya sangat ramah. Itu kan berarti jadi poin plus tertentu untuk si perusahaan tersebut bahwa goodwill-nya itu udah bagus banget gitu untuk di depan konsumennya kayak gitu. Itu ada paten. Bu, paten tuh apa sih gitu kan? Kayak yang dibahas tuh sekarang hari ini tuh kita banyak banget gitu ya. Sebenarnya enggak, tapi karena di sini banyaknya yang kayak jenis golongannya, jadi makanya ada sedikit banyak gitu. Jadi paten tuh adalah suatu hak khusus yang dimiliki perusahaan untuk menjual, memproduksi, atau menggunakan barang tersebut. Jadi misalkan kayak kalau kalian ditanya gitu, si manajer nih ditanya, hak patennya mana? Kok kalian mengambil ide saya gitu? Kalau kalian punya hak paten tersebut, sudah bisa dipastikan bahwa memang produk yang kalian jual itu pribadi punya perusahaan tersebut kayak gitu. Di sini yang ketiga kalau nggak salah hak cipta, benar nggak sih? Iya, Bu. Kalisa? Oh benar ya. Hak cipta tuh apa sih, Kalisa? Coba. Hak khusus untuk pencipta suatu karya, Bu. Oh, biasanya tuh kalau yang kayak gitu nggak boleh di copy paste, bener gak tuh? Iya. Iya, bener banget yang dijelasin sama Kalisa tadi, bahwa kalau hak cipta atau copyright ya, biasanya tuh nggak boleh diambil sama perusahaan yang lain. Coba Ibu minta Amara yang nomor 4 sama nomor 5 dibaca. Nomor 4, biaya pendirian merupakan semua biaya yang telah dikeluarkan untuk mendirikan suatu perusahaan. Misalnya, biaya pendirian, biaya perizinan, biaya pengeluaran saham, dan obligasi. Nah, yang tadi biaya pendirian itu kayak untuk pembayarannya yang tadi jelasin sama Amara gitu ya. Lalu yang kelima, coba dijelaskan tentang hak pemegang apa tuh? Hak pemegang sewa jangka panjang, Bu. Oh, apa tuh artinya? Biaya sewa untuk pemakaian aset yang memiliki manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun. Bener banget. Berarti
Hak pemegang sewa jangka panjang yaitu suatu yang ekonomis biasanya lebih dari 1 tahun. Lalu ada hak monopoli. Hak monopoli itu apa sih? Coba Siti nih yang dari tadi ngobrol aja nih. Hak monopoli ya, Bu? Iya. Hak monopoli suatu usaha adalah hak untuk menggunakan fasilitas-fasilitas tertentu milik pemerintah yang digunakan untuk kepentingan umum, Bu. Nah, berarti hak itu harus dimanfaatkan bukan hanya untuk keuntungan pribadi perusahaan, melainkan untuk orang lain juga. Nah, yang ketujuh yaitu royalti. Royalti itu biasanya apa sih, Dina? Coba nih, dari tadi ngobrol aja nih, Dina. Suatu hak atas pemberian jasa kepada badan lain. Suatu hak pemberian jasa untuk perusahaan atau badan lain yang biasanya kita tuh kerja sama mereka, jadi hasil royaltinya tuh dibagi 2 kayak gitu. Lalu yang ke-8 ya, kayak yang nomor 8 itu yaitu merek dagang. Nah, biasanya si merek dagang ini kalian lebih kenalnya tuh kayak brand atau logo atau nama tersebut yang memang sudah dijadikan logo khusus dirinya gitu, khusus perusahaan tersebut gitu. Misalkan kalau ibu bilang McDonald's, pasti yang kalian terlintas adalah huruf M yang besar kan, yang berwarna kuning. Lalu kalau ibu bilang KFC, berarti kalian kenalnya kakek-kakek yang berjakun dan rambut warna putih gitu kan. Beruban, Bu. Iya, beruban, bener banget gitu. Terus juga biasanya kalau KFC kan warnanya itu sudah pasti warnanya merah dan putih kayak gitu. Yang ke-9 itu beban yang ditangguhkan. Coba ibu minta Kalisa dibaca dong tentang yang beban yang ditangguhkan ini. Beban yang ditangguhkan adalah pengeluaran atau beban yang memiliki manfaat jangka panjang atau suatu pengeluaran yang dibebankan kepada periode berikutnya. Contohnya diskon atau beban pemasaran atau beban penelitian, Bu. Oh ya, berarti ini sudah masuk ke dalam perencanaan. Tapi jangkanya itu biasanya digunakan di akhir tahun dan akan berkepanjangan manfaatnya. Contohnya misalkan penelitian yang akan dibuat kayak gitu. Lalu yang terakhir nih, ibu mau khusus deh. Siapa ya? Dina lagi deh, boleh deh Dina. Aset lain-lain, Bu. Apa tuh dia aset lain coba? Adalah aset tetap perusahaan yang belum digunakan dalam kegiatan usaha, misalnya gedung dalam proses atau tanah dalam proses penyelesaian pembelian. Nah, berarti itu masih tadi kan sebelumnya ibu bilang ya, kalau misalkan aset tetap itu bangunan atau tanah yang sudah luas. Aset lain-lain ini tidak bisa dimasukkan ke dalam aset tetap berwujud, melainkan aset tetap tidak berwujud karena masih dalam proses. Tapi kalau misalkan aset lain-lain ini sudah lunas, berarti aset tersebut atau pendirian pembangunan juga tanahnya tersebut sudah dilunasi, bisa masuk ke dalam aset tetap tersebut. Nah, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak dari pembelajaran kita dari tadi nih tentang aset berwujud serta aset tidak berwujud? Nah, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oh, tidak ada ya. Berarti pembelajaran ibu cukup sampai di sini. Dan ada satu tugas yang harus kalian kerjakan. Nanti bisa dikirim lewat email ibu ya. Sekarang boleh sambil ditulis mungkin ya. Karena tadi kemarin kita pembelajarannya baru sampai aset lancar dan juga aset tetap. Di sini ibu minta pendapat kalian. Jelaskan menurut pendapat kalian, berdasarkan apa suatu aset atau kewajiban dikelompokkan sebagai aset tetap dan juga lancar. Nah, mungkin sekian dari ibu. Oh iya, Dina, nanti tugas yang kemarin kalau dikumpulkan di meja ibu ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih semuanya atas hari ini pembelajaran. Bisa menjadi bahan pembelajaran kalian nantinya. Apalagi kita mau mendekati UAS juga kan, jadi kalian harus sering-sering belajar kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.